semuanya! Leorio, kau ingin menggagalkan keberhasilan yang sudah kita dapat? Apa? Sekarang kita sudah berhasil lolos, Leorio. Oh. Selamat. Ini adalah jalan lurus. Setelah berjalan 2 jam, kalian akan tiba di puncak. Sepasang suami istri yang tinggal di bawah pohon sidar itu akan menjadi pemandu kalian. Oh ya, Kurapika. Kalau tidak salah, tadi nenek itu mengatakan sesuatu tentang pemandu. Apakah itu? Setiap tahun, arena ujian diadakan di tempat yang berbeda. Dan tugas pemandu, mengantarkan para peserta ujian hunter menuju ke tempat yang benar. Katanya mustahil untuk bisa tiba di arena itu kalau tidak diantar oleh pemandu. Oleh karena itu, untuk bisa tiba di arena ujian, kita harus bisa menemukan pemandu itu dulu. Kita harus bisa membuat pemandu itu mengakui kemampuan kita. Wah, kalau seperti itu repot juga ya, Kurapika. Kenapa belum sampai juga di pintu keluar ya? Katanya cuma 2 jam kita sudah sampai. Sekarang kita sudah 4 jam lebih. Perutku sudah lapar. Badanku sudah lemas. Kami tinggal ya. Ayo istirahat sebentar. Tapi pintu keluar sudah di depan mata. Apa? Coba bilang dari tadi. Begitu keluar dari terowongan, ternyata hanya danau saja yang menanti kita. Apa kita harus berenang menyeberangi danau ini? Hah? Ada perahu di sana. Wah, perahunya berlubang. Itu cuma lubang kecil. Kau sumbat saja sampai tiba di seberang. Wah, jangan bilang kalau ini salah satu bagian dari ujian hunter ya. Hah? Itu adalah papan peringatan adanya monster. Iya, kelihatannya begitu. Monster? Hei, dari tadi aku terus memikirkan hal ini. Bagaimana caranya agar pemandu mau mengakui kemampuan kita? Aku tidak mengerti. Itu Pasti dilihat dari penampilannya. Sayang sekali, wajah Gon di bawah rata-rata. Dan dilihat dari tinggi badan, Kurapika juga kurang memenuhi. Berarti di antara bertiga, cuma aku yang diakui sang pemandu. Benar begitu? tidak. Itu tidak mungkin. Apa katamu? Sepertinya yang dinilai bukan hanya kekuatan saja. Pasti diperlukan juga sesuatu hal yang lain. Apa? Kecerdasan atau keahlian. Untuk Gon, kau harus mencoba untuk menunjukkan keahlian yang paling kau kuasai. Yang paling kukuasai? Meskipun kau sendiri tidak menyadarinya, tapi kau memiliki banyak kelebihan. Lebih baik dibanding Leorio. Kelebihanku adalah keberanian. Biarpun muncul makhluk apapun, aku tidak takut. Leorio, belakangmu. Belakangku? Itu... Leorio. tasmu? Dengan kehebatanku, bahkan danau yang luas bagai lautan pun bisa aku seberangi dalam sekejap. Hah? Hei, Apa ini bangunan kuno ya? Sepertinya peninggalan bangsa Sumi kuno. Kau bisa baca? Hurufnya sudah banyak yang rusak. Aku tidak bisa mengerti.
Sepertinya berisi ancaman terhadap orang yang menodai bangunan kuno ini. Hai, daripada memperhatikan itu, di mana jalannya? Jalan yang telah disebutkan oleh nenek itu. Kalau mau mencari jalannya, pasti itu. Kelihatannya jalannya itu memutar jauh. Bukankah yang disebutkan nenek jalannya lurus? Biarpun dibilang jalan lurus, bukan berarti jalanan yang lurus terus sampai ke tempat tujuan. Begitu kan, Gon? Hah, kalian ini bicara apa? Sudah cukup. Apa benar kita akan sampai di tempat ujian? Lihat itu. Lagi-lagi ada papan peringatan tentang monster. Hai Gon, biarpun kelihatannya kau berjalan penuh keyakinan, tapi kita tidak sedang memasuki jalan monster kan? Tenang saja, tak ada tanda-tanda kalau ada monster yang pernah melewati jalan ini. Kalau begitu, kenapa ada papan yang memperingatkan tentang adanya monster? Di kegelapan seperti ini kau bisa melihat dengan jelas ya? Itu karena rumahku ada di tengah gunung di Pulau Kujira. Di malam hari sangat gelap, walaupun suasananya benar-benar lain dengan kegelapan malam di hutan ini. Ah, sudah kelihatan. Hah? Lihat, itu pohon sidarnya. Ah. Ayo masuk. Aneh. Tadi nenek bilang di sini tinggal suami istri. Iya, ternyata peserta selain kita pun belum datang. Kita tiba paling pertama. Bagaimana ini? Ayo kita masuk. Oh. Celaka. Istriku. Rio, rawat yang terluka. Ya, serahkan saja padaku. Pergi kemana dia? Di sana. Apa? Di tengah hutan yang sangat gelap seperti ini, dia bisa melihat gerakan monster yang sangat cepat. Hebat juga dia. Kembalikan orang itu. Coba rebut dengan kekuatanmu. Hebat, dia bisa bicara. Jenis monster yang bisa bicara dengan bahasa manusia disebut siluman. Dia adalah jenis siluman yang sangat langka yang bernama Kiriko. Dia bahkan bisa menyamar sebagai manusia. Asal bisa mengerti kata-katanya, pasti lebih mudah. Rasakan ini, Kiriko! Ya! Tunggu! Siapa kamu? Aku bukan orang jahat. Apa ada yang terasa sakit?
Suamiku, bagaimana dengan keadaan suamiku? Tenanglah, temanku sedang menjaganya. Kumohon, tolong bawa aku ke tempat suamiku. Bawa aku sekarang, aku mohon. Tato ini. Ini akan bisa mengobatimu untuk sementara. Tapi kita membutuhkan sesuatu untuk mencegah lukamu yang bernanah. Apa di sekitar sini ada tumbuh-tumbuhan rumput midakudo? Sebenarnya ada, tapi agak jauh dan ada kemungkinan muncul siluman. Kalau takut pada siluman, mana mungkin aku mengikuti ujian jadi hunter? Tapi istriku. Tenanglah, Gon dan Kurapika sedang mengejarnya. Mereka berdua bisa diharapkan. Istrimu pasti bisa pulang. Lalu, di mana tempat tumbuhnya rumput midakudo itu? Tempatnya ada di... Kejar aku. Tunggu, ini aku. Kau baik-baik saja? Kurapika, mana Gon? Sedang mengejar siluman itu. Keadaan suami wanita ini bagaimana? Tak perlu khawatir. Ternyata lukanya tidak sedalam yang terlihat. Sekarang dia sedang tidur nyenyak setelah aku memberinya obat penahan sakit. Begitu ya? Kalau begitu... Apa yang kau lakukan? Sayang sekali. Tapi aku tidak pernah punya teman siluman. Kenapa? Kenapa kau bisa tahu aku ini palsu? Hah? Aku akan melakukan hal yang sama kepada Leorio asli. Apa? Aku menitipkan orang yang terluka itu kepada Leorio. Dan Leorio menyanggupinya. Seandainya dia meninggalkan orang yang terluka itu, dan seenaknya kemari, aku juga akan memukulnya dengan senjataku. Sekarang tolong jawab satu pertanyaanku. Siapa kau sebenarnya? Jawab. Mencari obat itu tidak mudah. Hebat juga kau bisa menyusulku. Hei bocah. Akan kubalas kau untuk perbuatanmu yang tadi. Membalas? Iya, bersiaplah kau. Kenapa kau tidak menghindar? Karena aku tidak pernah melakukan perbuatan yang pantas kau balas. Hah? Lalu, siapa kau sebenarnya?
Sifatku yang terlalu bertanggung jawab ini merepotkan juga. Ini gawat. Ini benar-benar gawat. Disergap siluman dalam keadaan seperti ini. Sepertinya benar-benar dalam keadaan terdesak. Benar, wujudku yang sebenarnya adalah siluman. Kenapa kau bisa tahu? Tato itu. Tato seperti itu dibuat di atas tubuh wanita dari bangsa Sumi kuno yang sudah bersumpah menyerahkan dirinya sebagai istri dewa. Tidak mungkin wanita seperti itu punya suami. Siluman kurang ajar. Dia bermaksud untuk mempermainkanku. Sepertinya siluman itu adalah makhluk yang punya sifat sangat buruk. Dari wujudnya saja sudah terlihat. Sekarang aku sudah tahu muslihatnya. Hai, kau siluman kejam. Ternyata luka itu hanyalah buatanmu sendiri. Untuk memperdaya aku ya. Aku sungguh malu. Kenapa calon dokter sepertiku sampai tidak menyadari hal seperti tadi? Apa maksudmu? Kamu adalah suami yang tinggal di rumah itu tadi ya? Apa? Bekas suntikan di tangan kananmu itu adalah bukti yang tidak bisa diingkari. Sekarang keadaan berbalik. Kau yang kalah. Kau bukanlah makhluk yang kukejar tadi. Karena itu rasanya aneh kalau kau mengatakan mau membalasku. Tapi kalau kau mau menghalangiku akan kulayani. Kenapa kau bisa tahu kalau itu bukan aku? Soalnya wajah kalian benar-benar berbeda. Juga suaranya. Menurutku suaramu sedikit lebih tinggi dan nyaring. Asal memperhatikan baik-baik, aku bisa melihat dari pohon mana daun yang jatuh di hutan. Dibandingkan dengan itu, membedakan kalian sangat mudah. Kau tadi menggantikan temanmu saat melompat dari air terjun, kan? Hei suamiku, ayo keluar. Ada sesuatu yang menarik yang harus kau lihat. Ayo. Sudah lama sekali tidak ada manusia yang bisa membedakan kita suami istri. Senang ya. Apa kau bisa membedakan suara dan wajah mereka? Sedikit pun tidak. Pokoknya yang tadi kena pukulanku dan pukulan Kurapika itu adalah sang suami. Iya, tapi suaminya yang mana? Sebelum ini dia bisa meramalkan datangnya badai. Sekarang bisa membedakan siluman. Kemampuan yang sangat unik. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, kami adalah pasangan suami istri pemandu. Dan aku putrinya. Kalau aku putranya. Hai semuanya. Aku menyuruh kedua anakku untuk berpura-pura menjadi sepasang suami istri untuk tinggal di dusun itu. Seperti yang telah dikatakan oleh Kurapika tadi, memang benar tato ini berasal dari budaya Sumi kuno dan bagi wanita yang sudah bersumpah untuk menjadi istri dewa. Kau punya kecermatan dan pengetahuan yang sangat luas, bahkan sampai mengenali petunjuk sekecil ini dan mengetahui bahwa kami sebenarnya bukan pasangan suami istri. Dan untuk dirimu, Leorio, walaupun kau tidak menyadari kalau ini adalah luka palsu, tapi penangananmu terhadap yang terluka sangatlah cepat. Yang lebih penting dari semua itu ialah kau terus membesarkan hatiku. Membesarkan seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Aku benar-benar terharu dengan kebaikan hatimu itu, Leorio. Hentikan itu, aku malu. Dan juga kau bisa membongkar penyamaranku hanya karena bekas suntikanku yang sangat kecil. Aku kagum padamu, Leorio. Lalu Gon yang memiliki kelincahan yang melebihi manusia biasa dan ketelitian yang luar biasa hingga bisa membedakan kami, suami dan istri. Kalau tahu dari tadi seperti itu, aku tidak akan memukulmu keras-keras. Maaf ya. Selamat, kalian bertiga telah lulus. Sekarang kami akan mengantar kalian sampai ke tempat ujian hantar. Aku takut pada ketinggian, jangan jatuhkan aku ya. Aku takut. Bukankah keberanian adalah kelebihanmu?
berapa lama lagi aku akan bisa mengikuti ujian hunter yang sesungguhnya? Bisa bertemu dengan orang seperti apa ya? Lalu ujiannya seperti apa ya?